Selamat siang, perkenalkan saya Yohana Hanifiani dengan NIM 29 2022 008 dari kelas Mikro Teaching A. Dalam video ini, saya akan menjelaskan cara saya melakukan penilaian selama proses pembelajaran. Penilaian yang saya lakukan terdiri dari 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian kognitif atau penilaian pengetahuan saya lakukan dengan teknik non-tes, dengan bentuk soal esai pada lembar kerja peserta didik. Untuk instrumen yang disediakan yaitu kisi-kisi soal, lalu ada pedoman penskoran dan juga soal yang diberikan dalam LKPD. Berikutnya adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dilakukan dengan teknik non-tes. Dengan bentuk performa, peserta didik dapat membuat sebuah diorama ekosistem. Dengan instrumen penilaian adalah rubrik penilaian yang terlampir dalam modul ajar. Berikutnya adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini dilakukan juga dengan teknik non-tes dalam bentuk observasi. Observasi bagaimana sikap siswa ketika melakukan diskusi bersama kelompok dan bagaimana sikap siswa ketika menunjukkan diorama ekosistem yang mereka telah buat. Lalu untuk instrumen penilaian sikap ini adalah rubrik penilaian yang sudah dilampirkan dalam modul ajar. Penilaian pertama yang saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran adalah melakukan pretest, di mana ketika sebelum memulai kegiatan inti pembelajaran dan aktivitas pembelajaran, saya menayangkan sebuah video mengenai ekosistem hutan hujan tropis. Di sana siswa mencermati video tersebut. Setelah siswa mencermati video hutan hujan tropis, saya memberikan pertanyaan kepada siswa, yaitu apa yang akan terjadi jika komponen biotik dan komponen abiotik yang ada dalam ekosistem hutan hujan tropis tersebut hilang. Dari pertanyaan tersebut, saya meminta untuk setiap kelompok berdiskusi mengenai permasalahan yang terjadi jika komponen biotik dan abiotik yang ada dalam suatu ekosistem hutan hujan tropis tersebut hilang. Nah, setelah berdiskusi, perwakilan dari kelompok siswa akan menyatakan pendapat mereka mengenai akibat yang terjadi jika komponen biotik dan komponen abiotik dalam ekosistem tersebut hilang. Nah, dari permasalahan tersebut, mereka akan menyadari pentingnya komponen biotik dan abiotik terhadap suatu ekosistem. Setelah mereka memahami pentingnya komponen biotik dan abiotik terhadap suatu ekosistem, aktivitas pembelajaran berikutnya adalah mereka membuat sebuah diorama ekosistem. Saya membagi peserta ke dalam 4 kelompok, dan 4 kelompok itu mendapatkan ekosistem yang berbeda-beda. Ada yang mendapat ekosistem sawah, ekosistem sabana, ekosistem perkebunan sawit, dan ekosistem terumbu karang. Lalu, saya juga membagikan styrofoam dan elemen-elemen yang ada dalam ekosistem tersebut untuk mereka rancang dan mereka buat. Tidak hanya itu, saya juga memberikan lembar kerja peserta didik yang berisi penilaian pengetahuan. Pada soal pertama dan kedua, peserta didik diminta untuk menentukan apa saja komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem dari diorama yang mereka buat. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya berikan, yaitu peserta didik dapat berkelompok membuat sebuah diorama ekosistem berdasarkan elemen-elemen yang diberikan oleh guru sesuai dengan ketepatan isi dan instruksi pembuatan ekosistem. Dan peserta didik dapat menentukan apa saja komponen biotik dan komponen abiotik dalam diorama ekosistem yang dibuat dengan menjawab 2 pertanyaan pada LKPD dengan tepat. Lalu, untuk yang ketiga, berdasarkan komponen biotik dan abiotik yang sudah peserta didik tentukan dan tuliskan dalam LKPD, peserta didik diminta untuk mengaitkan pentingnya hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik dengan menjawab sebuah pertanyaan dalam LKPD dengan benar. Untuk menilai tujuan pembelajaran tersebut, maka yang pertama kita harus melihat terlebih dahulu diorama ekosistem yang sudah siswa buat. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh diorama ekosistem sawah milik kelompok Anggi, Devi, Yunita, Indri, dan Ika. Di sini adalah diorama ekosistem sawah yang telah kelompok mereka buat. Lalu di sini ada LKPD yang sudah dikumpulkan. Berdasarkan pedoman penskoran, untuk menjawab soal nomor 1, apa saja komponen biotik dalam ekosistem tersebut,
Maka untuk kriteria jawabannya, yaitu jawaban harus sesuai dengan elemen komponen biotik yang ada pada diorama ekosistem yang siswa buat. Di sini bisa kita lihat jawaban dalam LKPD, komponen biotik dalam ekosistem sawah yang sudah dibuat oleh kelompok, yaitu katak, ada katak, lalu ada jangkrik, ada siput, ada tikus, ini tikus, ada padi, lalu ada elang, dan ada ibu tani. Lalu, untuk menjawab soal nomor 2, apa saja komponen abiotik dalam ekosistem tersebut? Untuk kriteria jawabannya, jawaban harus sesuai dengan elemen komponen abiotik yang ada pada diorama ekosistem yang siswa buat. Jawaban dalam LKPD, komponen abiotik dalam ekosistem tersebut, yang pertama adalah cahaya matahari, lalu tanah, sini ada tanah, lalu ada air, di sini ada air, lalu ada udara. Dalam setiap ekosistem itu pasti ada udara, dan ada suhu, dan juga ada batu. Di sini ada batu-batuan. Lalu, untuk menjawab soal nomor 3, mengapa penting hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem? Maka kriteria jawaban, yaitu jawaban harus berisi alasan logis pentingnya hubungan antara komponen biotik dan abiotik tersebut terhadap keseimbangan ekosistem. Di sini jawaban dari kelompok ekosistem sawah adalah karena komponen biotik dan abiotik saling membutuhkan sehingga dapat menghasilkan ekosistem yang seimbang. Jawaban ini logis karena komponen biotik dan abiotik ini saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya saja padi, komponen biotik yang membutuhkan cahaya matahari, yaitu komponen abiotik, di mana padi ini membutuhkan cahaya matahari untuk tumbuh, untuk membuat makanan mereka atau melakukan fotosintesis. Sehingga dengan adanya komponen biotik dan abiotik tersebut, maka ekosistem tersebut akan seimbang dan kehidupan dalam ekosistem tersebut dapat berjalan dengan baik. Untuk penskorannya, karena kelompok ekosistem sawah ini dapat menjawab soal pertama, maka akan diberikan skor 30. Berikutnya, karena menjawab pertanyaan nomor 2 dengan benar juga, maka akan diberikan skor 30. Dan karena dapat menjawab pertanyaan nomor 3 dengan alasan yang logis, maka mendapatkan skor 40. Maka jumlah skor mereka adalah 100. Karena mereka memperoleh nilai pengetahuan 100, maka berada di interval nilai 90-100 dengan predikat A, dan keterangannya adalah sangat baik, sudah tuntas sehingga perlu pengayaan atau tantangan tambahan. Berikutnya adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat membuat sebuah diorama ekosistem berdasarkan elemen-elemen yang diberikan oleh guru sesuai dengan ketepatan isi dan instruksi pembuatan ekosistem. Untuk rubrik penilaian sudah dilampirkan dalam modul ajar. Di sini saya akan menilai keterampilan dari kelompok ekosistem sawah. Yang pertama, untuk kriteria ketepatan isi komponen dalam ekosistem, skor yang diperoleh dari kelompok ekosistem sawah ini adalah skor 4, sangat baik. Karena dalam diorama ekosistem yang telah dibuat, kelompok menampilkan komponen biotik dan abiotik lengkap dan sesuai jenis ekosistem yang dibuat, yaitu ekosistem sawah. Lalu, untuk kerjasama dalam kelompok ekosistem sawah ini bekerja sama dengan sangat baik dalam membuat diorama ekosistem. Sehingga kelompok ini mendapatkan skor 4, yaitu sangat baik karena semua anggota berkontribusi aktif dan bekerja sama dengan sangat baik. Lalu untuk kriteria ketiga, yaitu kesesuaian dengan instruksi tugas, kelompok ini mendapatkan skor 4 karena diorama yang dibuat oleh kelompok sudah sesuai dengan petunjuk, yaitu jenis ekosistem yang harus dibuat, lalu komponen biotik dan abiotik yang harus ada dalam diorama. Berikutnya untuk pedoman skor,
yaitu jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimal dikali 100. Jumlah skor yang diperoleh adalah 12 dibagi jumlah skor maksimalnya yaitu 12 dikali 100, maka menghasilkan nilai 100. Kelompok 4 berada di interval nilai 90-100 dengan predikat A, yaitu sangat baik, dengan keterangan sangat baik, sudah tuntas, sehingga perlu pengayaan atau tantangan tambahan. Berikutnya adalah penilaian sikap. Dalam kegiatan pembelajaran ini terdapat 2 penilaian sikap yang dinilai. Penilaian sikap pertama yaitu penilaian sikap siswa ketika berdiskusi bersama kelompok, dan penilaian sikap yang kedua yaitu penilaian sikap siswa ketika menunjukkan diorama ekosistem yang telah dibuat. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah menyaksikan video mengenai ekosistem hutan, peserta didik dapat berdiskusi dengan teman kelompok untuk menyatakan pendapat akibat yang terjadi jika komponen biotik dan abiotik tidak ada di suatu ekosistem. Lalu, tujuan pembelajaran berikutnya untuk penilaian sikap, setelah membuat diorama ekosistem, peserta didik dapat menunjukkan diorama ekosistem yang telah dibuat dengan jelas sesuai dengan komponen biotik dan abiotik yang ada di dalam diorama. Dan juga menjelaskan pentingnya komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem sesuai dengan diorama ekosistem yang dibuat. Untuk rubrik penilaian sikap berdiskusi dan menunjukkan diorama ini sudah terlampir pada modul ajar. Penilaian sikap ini dilakukan dengan cara observasi kepada siswa. Contohnya untuk penilaian sikap pertama pada kelompok ekosistem sawah, saya mengobservasi ketika mereka berdiskusi dengan kelompok mereka mengenai akibat yang terjadi jika komponen biotik dan abiotik yang ada pada ekosistem itu hilang. Berdasarkan hasil observasi saya, untuk kerjasama dalam kelompok ini, kelompok ekosistem sawah ini sudah memperoleh skor 4, yaitu sangat baik, karena mereka dapat menghargai pendapat teman, membantu dan bekerja sama dengan baik. Lalu untuk kriteria kedua, keaktifan dalam diskusi, menurut saya semua anggota kelompok itu memberikan pendapat mereka dan juga berdiskusi dengan teman kelompok mereka. Lalu yang ketiga, kriteria ketiga, pemahaman terhadap materi, itu juga memperoleh skor 4 karena mereka dapat menyelesaikan tugas dengan sangat baik, tepat waktu, dan juga sesuai dengan tujuan yang sudah disampaikan. Lalu untuk pedoman skornya yaitu jumlah skor diperoleh dibagi jumlah skor maksimal dikali 100. Jumlah skor yang diperoleh kelompok adalah 12 dibagi 12 dikali 100 sehingga menghasilkan skor 100 dengan interval nilai 90-100 memperoleh predikat A yaitu sangat baik. Dengan keterangan sangat baik, sudah tuntas, perlu pengayaan dan tantangan tambahan. Berikutnya adalah penilaian sikap menunjukkan diorama. Untuk kriteria pertama, kejelasan presentasi diorama. Berdasarkan observasi saya terhadap kelompok ekosistem sawah, mereka bisa mendapatkan skor 4, sangat baik, karena mereka menjelaskan diorama dengan sangat jelas, runtun, dan percaya diri. Kenapa saya memberikan skor 4? Karena kelompok 4 ini menjelaskan diorama yang telah mereka buat ini dengan runtun, karena mereka ini menjelaskan yang pertama komponen biotik yang ada dalam ekosistem, lalu komponen abiotik yang terdapat dalam ekosistem, dan setelah itu mereka menjelaskan pentingnya hubungan antara komponen biotik dan abiotik terhadap ekosistem. Mereka juga menjelaskan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Tidak hanya itu, mereka juga percaya diri saat menjelaskan diorama yang telah mereka ciptakan, sehingga mereka pantas untuk mendapatkan skor 4. Untuk kriteria kedua, menjelaskan hasil pengelompokan komponen biotik. Di sini saya memberikan skor 4 sangat baik, karena kelompok ekosistem sawah ini dapat menjelaskan apa saja komponen biotik yang terdapat dalam ekosistem sawah dari diorama yang telah mereka ciptakan. Lalu untuk kriteria ketiga, menjelaskan hasil pengelompokan komponen abiotik. Di sini juga saya memberikan skor 4 sangat baik, karena kelompok ekosistem sawah ini dapat menyebutkan semua komponen abiotik dengan tepat dan lengkap sesuai dengan diorama ekosistem sawah yang telah mereka buat. Kriteria keempat, pemahaman peran komponen dalam ekosistem. Di sini saya memberikan skor 3, karena menurut saya mereka hanya menjelaskan sesuai dengan LKPD yang mereka tulis.
Mereka menjelaskan dengan cukup tepat peran komponen dalam ekosistem, tetapi tidak menjelaskan secara mendalam peran biotik dan abiotik dalam ekosistem sawah. Sehingga pedoman skor yang diperoleh yaitu jumlah skor diperoleh dibagi jumlah skor maksimal dikali 100. Jumlah skor yang mereka peroleh adalah 15. 15 dibagi jumlah skor maksimal yaitu 16 dikali 100, yaitu menghasilkan skor 93,75. Skor 93,75 masuk dalam interval 90-100 dengan predikat A dan keterangan sangat baik, sehingga kelompok ekosistem sawah ini sudah tuntas dan perlu pengayaan atau tantangan tambahan. Karena kelompok ekosistem sawah ini, penilaian kognitif, afektif, dan psikomotoriknya sudah memperoleh predikat A sangat baik, maka selanjutnya mereka akan diberikan lembar pengayaan untuk mereka kerjakan secara mandiri sebelum melanjutkan materi selanjutnya. Sekian cara saya menilai pencapaian tujuan pembelajaran siswa dalam proses pembelajaran. Terima kasih.